Halo semuanya, kenalin namaku Asya. Jadi di sini aku bakalan kasih tutorial dasar-dasar penggunaan fitur-fitur yang ada di Psychopay. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, ini udah ada di home screen. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah mendownload aplikasinya. Nah, gimana sih cara downloadnya? Teman-teman bisa langsung buka aja browser yang ada di laptop kalian. Di sini contohnya aku pakai Chrome. Dan kemudian kalian cari ini linknya, kalian ketik aja. Terus nanti bakal muncul tampilan kayak gini. Teman-teman pilih aja mau download yang versi mana. Punya aku sebenarnya versi 2024, cuman kita sekarang coba lihat yang 2025.2.1. Terus scroll aja ke bawah. Nah, di sini di bagian aset, teman-teman bisa langsung download aja. Tapi karena aku udah punya aplikasinya, sekarang aku langsung buka aja aplikasiku. Waktu aplikasinya udah terbuka, bakalan ada layar kayak gini. Ini dinamain runner. Sebenarnya di Psychopay ini ada beberapa layar lainnya. Kalian bisa pencet di bagian pojok kanan atas. Kalau yang aku pencet ini itu dinamain builder nih, namanya ada di sini. Terus kalau misalnya yang terakhir yang aku pencet terakhir ini namanya adalah coder. Nah, tiga layar ini terkadang munculnya bebarengan, tapi juga terkadang juga salah satunya aja. Mana sih yang digunakan untuk mengedit atau membuat paradigmanya? Itu yang di bagian builder ini ya, teman-teman. Jadi di sini tampilannya bakalan kayak gini. Di builder ini ada namanya stimuli. Di bagian kanannya namanya stimuli. Kalian bisa menambahkan ini, misal kalian mau memberikan foto, kalian bisa nambah yang ini. Kalian mau menampilkan stimulus tulisan, kalian bisa menambahkan yang ini kayak gitu dan lain-lainnya. Kemudian juga ada yang namanya responses, kayak ini gimana caranya si partisipan tuh menjawab. Misalnya ini menggunakan mouse, keyboard kayak gitu ya, teman-teman. Nah, karena sebelumnya aku udah bikin paradigma, aku bakal tunjukin langsung yang udah aku buat. Gimana sih caranya membuka file yang udah disimpan di laptop kalian atau di device kalian? Itu kalian bisa langsung open file aja di sini. Nah, di sini aku udah save punya aku di bagian desktop, terus eksperimen modul 1 ini udah aku save pakai nama eksperimen underscore modul 1, jadi langsung pencet aja dan open. Tampilannya langsung bakal berubah ke yang udah kalian buat sebelumnya ya. Aku bakal kasih tahu dulu kalau di sini itu aku menggunakan beberapa stimulus dan beberapa cara responsesnya. Stimulus yang aku pakai di sini itu adalah gambar, teks, movie, sama sound, dan juga responsesnya itu ada rating scale, choices, mouse, sama mikrofon. Yang paling penting sebelum kalian bikin paradigma itu adalah memberi nama filenya. Itu kalian bisa langsung pencet aja di bagian lingkaran gerigi ini. Terus ini namanya properties ya, teman-teman. Di properties ini kalian bisa langsung di bagian basic ini ada nama eksperimen name. Kalian bisa beri nama eksperimen kalian apa aja. Terus di bagian screen ini teman-teman juga bisa ngasih color. Jadi kayak background colornya kalian mau warna apa, tapi di sini aku pilih warna putih. Jadi kalian langsung pencet aja nih white. Nah, nanti insert dan kodenya langsung keluar kayak gitulah ya. Sebelum membuat paradigma, yang perlu kita lakuin pertama adalah menyiapkan stimulusnya, teman-teman. Di sini aku udah siapin beberapa stimulus. Seperti yang aku bilang tadi, ada gambar, maaf, ada teks, ada movies, dan juga ada audio. Di bagian gambar, kalian bisa langsung tulis aja di sini stimulus apa yang kalian pakai. Ini adalah nanti penting digunakan. Jadi kalian sebaiknya gunakan kata-kata yang nggak susah, nggak aneh, nggak pakai spasi, juga nggak pakai tanda-tanda. Nah, di bagian gambar, ini kalian udah masukin copy paste dari foto-foto yang mau kalian pakai. Jadi copy paste itu apa? Jadi kalau misalnya kalian pakai MacBook, di sini filenya kan udah aku satuin ya. Di sini ada foto nih. Misalnya ini, yang pertama adalah bla 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 namjoon.jpg gitu kan. Nah, di sini itu kalian bisa pencet yang misal Namjoon. Nih, terus kalian pencet klik kanan, terus get info. Nah, kalian bisa langsung di bagian where ini klik kanan lagi, terus copy as path name. Gini kan. Nah, terus kita langsung paste aja di sini. Tapi kalau misalnya kalian pakai MacBook, yang muncul di Google Docs kalian atau di Excel kalian itu nggak langsung tertuju kepada fotonya. Tadi kan nama file fotonya tuh adalah namjoon.jpg nih ya. Jadi kalian perlu nambahin sendiri. Emang agak ribet sih kalau di MacBook ini. Kayak tambahin garis miring lagi, terus nama file yang mau dituju kayak gitu sih. Ini di sini aku udah ada 7 ya. Terus kalau misalnya kalian mau teks ya sama, kalian harus memberi kayak kode dulu di sini judul. Terus kalau di sini aku ada lagu Dynamite, Butter, Boy With Love, dan lain-lain. Terus di sini juga sama pun movies itu caranya sama juga dari tadi file yang udah ada. Misalnya di sini file videonya. Movie ini video ya, teman-teman, kalau di Psychopay. Jadi kalian get info, terus habis itu kalian copy paste di bagian where, copy as path name gini. Terus kalian paste, terus kalian ketik aja sendiri namanya, nama judul filenya kayak gitulah ya. Begitupun untuk yang audio. Nah, karena sekarang udah aku jelasin cara persiapan stimulusnya, kita langsung mulai aja. Oh ya, yang terpenting kalian itu download filenya. Jadi filenya harus berbentuk ini XLSX atau CSV. Jadi kalau misalnya selain itu ada kemungkinan buat error, jadi kayak ngebuffering gitu ya.
Nah, karena udah, sekarang kita langsung mulai aja penjelasan di sini. Jadi yang ada di bawah ini adalah namanya rutin. Jadi rutin itu seperti slide gitu ya. Cara menambahkan rutin itu kalian tinggal memencet ini insert rutin, terus new. Habis itu kasih nama rutin kalian, kayak contohnya aku namanya XYZ gitu ya. Terus pencet OK. Nah, di sini kan ada kayak titik-titik nih yang aku tunjuk. Itu adalah posisi dimana kayak kalian mau meletakkan layar kalian, rutin kalian atau slide kalian. Misalnya di sini adalah di sebelum rutin 3 gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tuh udah ada rutin yang sama, kayak mau menaruh rutin yang sama yang udah kalian simpan tuh bisa di sini ya, tinggal pencet ini terus kalian tinggal masukin, misal ini ya. Tinggal masukin lah gitu. Nah, sekarang mau bahas tentang cara input stimulus foto yang udah aku masukin di bagian opening ini. Yang harus kalian pencet adalah di bagian stimuli ini, dan kalian pencet di bagian image. Terus kalian nanti bakalan muncul properties, cuman karena aku udah ada ya image-nya, jadi aku langsung bukain dari yang udah aku edit. Di bagian sini kalian bisa namain fotonya itu, karena di setiap foto yang kalian unggah itu namanya nggak boleh sama, kalau nggak nanti bakal terjadi error. Jadi usahain di tiap rutin ini kalau ada foto namanya berbeda ya. Terus di sini ada waktu, jadi kayak kalian mau munculin dari detik keberapa sampai detik keberapa. Terus pertama-tama kalian buka dulu lah filenya di sini. Nah, aku udah ada ya filenya itu di bagian sini, udah aku kumpulin nih jadi satu teman-teman, supaya memudahkan aku dalam mengedit paradigmanya dan supaya menghindari error. Jadi aku masukin di bagian folder eksperimen modul 1. Karena kalau misalnya kalian udah nemu foto mana, kalian tinggal langsung pencet aja open. Tapi karena aku udah ada, jadi ini aku cancel ya teman-teman. Terus ini penting juga, kalian harus set every repeat nih. Jadi kalau misalnya pertama-tama kalian pasti di sini tulisannya konstan, cuman kalian harus set every repeat. Nah, terus di bagian layout yang ini itu ada ukuran. Jadi ini menggunakan sumbu ya teman-teman ukurannya. Di sini aku pakai ukurannya 0,35, 0,35 gitu. Terus ini posisinya kalian mau di titik tengah layar atau naik sedikit atau kayak gimana gitu. Terus kalau di bagian appearance ini adalah ya kayak warna dari fotonya. Nah, di bagian foto ini kalau misalnya kalian mau ngasih cara responses buat bisa melanjutkan ke rutin yang selanjutnya, kalian bisa atur di durasi stopnya ini dihilangin. Jadi biar nanti contohnya kalau punya aku ya teman-teman, kalian bisa melanjutkan ke rutin selanjutnya apabila sudah memencet angka 7 gitu. Jadi ini dikosongin aja. Terus kalian pencet OK. Nah, terus selanjutnya di bagian opening itu kan pasti ada instruksi kayak pengenalan tentang alat tesnya, terus habis itu mungkin berapa durasi kurang lebih pengerjaan tesnya, terus tujuan dari eksperimennya apa. Itu kalian bisa langsung pencet di stimuli terus masukin aja nih teks. Nah, karena aku udah ada, aku tunjukin yang punyaku. Di sini contohnya aku kasih nama text title. Karena kan ya kembali lagi nggak boleh sama ya tiap teks. Jadi aku di sini kasih ciri khas title. Jadi di sini adalah judul dari eksperimen aku. Kenapa sih ada beda-beda, ada banyak di sini teksnya? Karena aku mau ukurannya berbeda dan warnanya pun berbeda. Jadi aku kasih beda-beda. Terus di sini teksnya, jadi kalian langsung tulis aja teman-teman. Hai gitu, kayak bla gitu kan. Kalau misalnya udah, jangan lupa di sini set every repeat. Terus kalau misalnya teman-teman mau ganti apa posisinya, mau di lebih ke atas, ini kan aku posisi judul itu lebih ke atas ya teman-teman, jadi aku kasih di sini 0,04 di sini nih. Terus habis itu ini di bagian wrap width ini adalah lebar tulisannya. Jadi kalian mau tulisannya tuh lebarnya tuh 1 atau 1,5. Nah, untuk ini tuh dikira-kira ya teman-teman. Jadi kayak aku juga coba-coba sampai menemukan tulisannya tuh yang pas, nggak terlalu panjang, nggak terlalu ke tengah kayak gitu. Habis itu di appearance ini kalian bisa ganti warnanya. Ini aku di sini kebetulan menggunakan warna dark blue. Terus habis itu di formatting, di bagian font kalian bisa ketik font apa yang kalian mau. Terus di bagian letter H ini adalah ukuran. Di sini ukuran normalnya biasanya 0,05, cuman aku sekarang menggunakan 0,04 biar nggak terlalu besar karena ada juga stimulus yang lain di bagian opening. Kalian langsung pencet aja OK. Nah, di sini aku ada juga teks yang lain kayak nih misalnya bagian instruksi. Ini adalah sebuah game yang akan menguji beberapa kenal kamu sama BTS kayak gitu kan. Ini posisinya di minus 0,2. Ini berarti adalah di lebih bawah dari tengah layar gitulah ibaratnya. Terus di sini warnanya aku pilih warna hitam kayak gitu-gitu. Terus kalau yang ini text hint. Nah, jadi text hint ini tuh kayak yang aku udah bilang tadi, slide-nya atau properties-nya akan berganti kalau misalnya si partisipan udah pencet angka 7. Jadi di sini aku kasih instruksi dong kayak tekan angka 7 untuk memulai gitu. Nah, di sini jangan lupa set every repeat terus kalian pencet OK. Nah, gimana sih caranya buat mengatur supaya kalau misalnya partisipan ketik angka 7 itu bisa lanjut ke yang selanjutnya? Pertama-tama kalian langsung pencet aja di responses, terus kalian pencet keyboard, nanti bakalan muncul properties kayak gini. Nah, kalian namain seperti yang udah aku kasih tahu tadi. Habis itu di bagian start ini 0, di bagian stop ini nggak ada angkanya.
Terus, nah di bagian allow keys ini kalian pencet lah, misal kalian mau partisipannya ketik 0 baru lanjut, berarti di sini 0. Kalau kalian mau ketik partisipannya ketik 1 sama angka 7, berarti di sini 1. Terus kalian ke koma, terus petik lagi, terus 7, terus petik kayak gitu. Ya, tergantung kalian lah maunya kayak gimana. Atau kalau misalnya spasi juga bisa kayak gini, space kayak gitu. Dan lain-lain, tergantung kalian mau bikinnya kayak gimana. Di sini aku 7 aja ya teman-teman, maaf. Nah, jangan lupa juga di set every repeat. Pokoknya ini penting banget. Terus kan langsung pencet aja oke. Kalau misalnya partisipan ketik angka 7, itu langsung next ke slide yang selanjutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke yang rutin 1. Di bagian rutin 1 ini, di tempat aku ada tes dengan stimulusnya itu gambar. Cara memasukkan stimulusnya nanti aku ajarin pas udah bagian masuk ke tesnya. Terus habis itu aku menggunakan responsesnya adalah choices. Nah, sebelum kalian bisa masukin gambar yang udah kalian siapin tadi di Excel atau di CSV tadi, kalian tuh perlu insert loop. Nih, kalian pencet ini. Terus kalian titik-titiknya ini arahin ke bagian ini, nanti kalian pencet, dan bagian setelahnya ini, supaya bisa mengelilingi rutin 1. Fungsinya apa sih? Jadi bagian ini namanya trials ini, kalian bisa nambahin file yang tadi, file yang udah kalian siapin di Excel tadi, itu perlu diinput di bagian trials ini, atau namanya loop. Nah, terus pencet di sini, terus karena di sini aku mau kasih gambar, berarti aku cari gambar yang tadi ya, file yang gambar tadi, pencet inilah sama, pencet ini, kemudian kalian cari di file yang udah kalian siapin di sini ya. Nih aku cari filenya, terus habis itu aku pencet open. Terus di sini penting banget kalian pilih number of repeatnya 1, biar foto-foto yang ada itu munculnya satu kali. Nah, kalau misalnya udah bener, udah kalian setting ini, di sini akan muncul nih 7 conditions with 1 parameters. Jadi kayak 7 foto dengan satu, kayak nanti munculnya tuh satu-satu gitu loh. Terus kalian pencet oke. Nah, terus kalau misalnya kalian udah input itu, kalian perlu pencet di bagian stimuli, terus kalian pencet gambar, nanti akan muncul ini di sini. Pencet ini, terus di properties aku namain image underscore gambar. Nah, ini penting. Tadi di bagian Excel ini yang Steam gambar, itu kan kalian udah siapin kode ya, yang di kolom paling atas nih, gambar. Jadi di bagian ini kalian harus tulis gambar juga, tapi depannya ini menggunakan $sign. Ini pakai ini. Terus jangan lupa set every repeat, terus time-nya dari 0 sampai nggak ada, karena nanti slide-nya akan berlanjut kalau partisipannya udah menjawab ya. Di sini teksnya instruksiku adalah pada sesi ini tidak ada batasan waktu, silakan bla bla bla. Ya, ini sama ya yang udah aku jelasin tadi. Terus cara responnya di sini aku pencet slider bagian choices. Caranya di sini sih. Caranya di responses ini, kalian pencet slider. Di bagian slider ini ada beberapa pilihan, ada choices, atau kalian mau kasih rating, atau scroll bar, ya itu tergantung kalian. Nah, di sini ticks itu adalah kalian mau ada berapa choicesnya, misalnya ada 7, ada 5, ada 3, karena ini ada nama-nama member BTS, jadi aku kasih 7. Nah, di sini kalian bisa tulis label yang mau tertera di layar. Jadi labelnya itu nggak mesti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu kan, bisa juga pakai nama-nama, atau misalnya sangat setuju, sangat tidak setuju kayak gitu juga bisa. Caranya kayak gini, perhatiin aja, ada petik 2, terus ada koma, itu perlu diperhatiin ya. Ya, ini masih sama. Terus kalau ini label label color itu adalah nanti tulisan di di pilihannya itu warna apa. Di sini aku pilih warna putih. Terus kalau marker color itu adalah kalau misalnya dipencet itu akan muncul warna apa. Di situ aku warna merah. Terus kalau misalnya line color ini adalah bar pilihannya itu warnanya apa. Di sini aku pilih warna dark blue. Nah, sekarang aku tunjukin cara buat input stimulus di soal terkait teks, movies, dan juga sound. Karena di bagian teks ini ada perbedaan ya dengan memasukkan teks yang biasa kayak di openingnya, ada perbedaan. Nah, pertama ini di yang yang teks dulu. Itu kalian perlu masukin di trials itu kalian masukin dulu filenya, terus number of repeat kayak gitu. Nah, di teks ini kalian di teks underscore lagu 1 ini kalian masukin sesuai dengan kode yang ada tadi di sini yang aku tunjukin. Ini kan kodenya tuh adalah judul ya, berarti kalian masukin juga sama $sign judul, terus oke. Habis itu juga yang sama pun yang di bagian movies itu kalian juga dari stimuli, terus kalian movie tambahin, terus trials, terus masukin filenya, terus di movie ini kalian masukin $sign video kayak gitulah. Sama pun yang terakhir juga buat sound. Kalian bikin dulu loopnya, terus kalian masukin filenya nih, terus kalian number of repeat ganti 1 dan seterusnya. Terus masukin stimulinya adalah sound. Terus di sini soundnya itu kalian pencet $sign audio. Terus kalian atur lah set apa mau berapa detik. Di sini aku cuma 20 detik audionya. Terus habis itu ini cara menjawabnya ya kayak gitulah. Nah, kenapa ini ada rutin yang terpisah kayak instruksi, supaya di sini kan aku kayak mention nih teman-teman. Contohnya aku buka di instruksi 4 deh. Maaf yang ini. Nih di instruksi 4 kayak instruksi ini tidak akan muncul kembali setelah Anda memulai sesi. Jadi kayak makanya aku keluarin dari loopnya. Loop ini tuh berarti ibaratnya tuh kayak mereka akan muncul bersama-sama dalam satu
dalam satu slide gitu ya teman-teman. Makanya aku nggak mau masukin yang instruksi ini ke dalam loop ya, supaya instruksinya ini nggak muncul lagi gitu loh. Oh maaf, ini tadi harusnya 20 detik ya. Habis itu set every repeat. Pokoknya semuanya jangan lupa di set every repeat ya. Terus kalian pencet oke. Selain dari stimulus-stimulus yang tadi udah aku jelasin, ada juga responses. Tadi di awal aku udah jelasin tentang cara input responses yang choices. Sekarang aku akan jelasin yang lainnya, yaitu ada rating scale. Di sini contohnya di rutin 4 ini aku pakai rating scale. Itu kalian pencet aja rutinnya, terus add ini ya responses di sini. Pakainya kalau mau yang rating scale itu di slider, terus nanti muncul gini. Nah, di stylenya ini kalian pencet yang rating ya, jangan yang choices karena beda loh rating sama choices. Terus habis di rating, kalian kasih ratingnya lah mau sampai berapa. Di sini aku 4 dengan label nggak pernah, jarang, sering atau setiap hari. Nah, terus juga di sini sama diatur bisa kayak yang udah aku jelasin di bagian choices tadi. Terus responses yang selanjutnya itu ada mouse. Jadi di sini di berapa ya? Di rutin 3 itu aku pakai salah, di rutin 3 ini aku pakai mikrofon. Jadi aku add di responses ini yang mikrofon, terus nanti muncul kayak gini. Itu ya mikrofonnya nyalanya berapa detik? Bisa aku 10 detik aja. Sama lah, easy lah ya. Terus habis itu di yang rutin 2 ini aku pakai cara responnya mouse. Nih kalian pencet aja di yang bagian responses mouse. Terus kayak gini. Terus juga durasinya di nolin karena aku setelah pencet mouse akan berganti layar. Terus habis itu udah sih kayak gitu aja, gampang banget. Sebenarnya masih ada banyak stimulus-stimulus yang lain di sini yang belum bisa aku jelasin karena waktunya terbatas, dan juga ini tuh aku jelasin yang paling common atau paling umum. Dan juga ada juga kan bisa kayak custom di sini karena nih kalian lihat di bagian respon 3 ini aku pakai countdown. Nanti kan bakal lihat countdownnya kayak gimana waktu kita preview, tapi mungkin akan aku jelasin di kesempatan selanjutnya. Jadi sekarang kita langsung lihat aja paradigma yang udah aku buat. Untuk ngelihat previewnya itu teman-teman, kalian pastiin di bagian pilot ini itu warna birunya tuh ada di bagian pilot. Jadi kalau misalnya ada di bagian run, ini tuh kayak apa ya? Kayak penelitian yang selanjutnya gitulah. Nah, kalian pastiin aja kalau biru-birunya ini ada di bagian pilot. Nah, habis itu kalian langsung pencet aja yang kuning desktop ini. Nah, nanti akan diarahin ke PsychoPy Runner. Dan ini kalian kayak tunggu aja. Tapi kalau di di laptopku tuh kayak loadingnya tuh agak lama. Nah, bakalan muncul kayak gini. Ini tuh kayak data partisipan dan juga sesinya tuh mereka ngerjain di sesi berapa. Ini kan kayak simulasi ya, kayak preview atau trial gitulah buat di eksperimen yang seaslinya. Dan ini mungkin aku ganti nama aku aja, Asya. Terus pencet OK. Dan nanti loading lagi bakalan muncul ke yang paradigmanya. Ini dia punyaku, Prove Your BTS IQ. Maaf banget teman-teman kalau alay. Terus ini kayak ada instruksi kayak tekan angka 7 untuk memulai. Jadi langsung mulai. Nah, di sini ada instruksi nih sesi 1. Pada sesi ini tidak ada batasan waktu. Ini adalah stimulus gambar yang aku masukin tadi di loop, teman-teman. Di loop ya. Terus ini choicesnya, ini pilihannya. Ini siapa? Ini Taehyung. Terus ini siapa? Jimin, dan selanjutnya lainnya aku random pilih ya, teman-teman. Terus ini di yang rutin kedua, di sesi 2, di bagian yang ini nih, teman-teman. Di rutin 2, itu di sesi kedua, pada sesi ini akan ada judul-judul. Nah, ini cara menjawabnya adalah dengan menekan mouse di layar bagian manapun. Nah, ini kan, terus pencet angka 7 lagi buat memulai sesi. Nah, di sini ada countdown-nya. Terus habis itu ada judul lagu. Nah, kayak gitu, kayak bisa jalan terus, kayak berganti gitulah. Ini aku random pencet aja teman-teman biar cepet. Terus habis itu di sini sesi 3 itu akan ada nih di bagian yang sesi 3, di bagian yang rutin 3 ini yang movie, itu bakal ada video. Nah, aku kayak nyanyi, nanti aku nyanyi nih. Terus habis itu tekan 7. Nah, bakal ada video kayak gini. Ini aku skip aja ya, teman-teman. The whole time. Cause we don't even imagine there's always something intending in the way, but if you don't let it fade, yeah, you know just how to keep the right vibe, yeah, there's no looking back. Please go up, I'm in the I'm good to go, I'm glad you know I go up. Cause I'm in stars nights, so watch me bring the fire inside the night light, shining through the city with a little criminal undercover, don't pop like trouble breaking into your heart like that. Nah, ini langsung masuk ke yang rutin 4. Nih, pada sesi ini akan ada potongan lagu, terus kita disuruh ngerating seberapa sering. Langsung aja pencet angka 7, terus ini. Nah, ada lagu kan, nanti langsung aku pencet setiap hari aja ya. Nah, ini. Nah, di bagian ini kalian bisa tambahin closing, penutup. Caranya sama aja kayak kalian bikin opening. Langsung nih closing aku, game ini udah berakhir, bla bla bla. Nah, kalau udah selesai ya udah berakhir. Nah, segitu aja teman-teman tutorial dari aku. Maaf kalau misalnya masih banyak kurangnya dan juga salah kata karena aku juga masih belajar. Semoga kita bisa ketemu di tutorial yang selanjutnya. Bye.